Halo rekan semuanya, salam olahraga dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai dua inti jenis latihan sepak bola, di mana latihan-latihan ini diberikan dalam bentuk blok kategori agar lebih mudah dipahami, dan tujuan utamanya tentu nanti Anda bisa lebih mudah melihat klasifikasi sekarang sudah latihan sampai level mana, di tahap mana, mana yang perlu dikembangkan. Dari kategori-kategori ini nanti bisa dilihat sendiri, bisa dikembangkan, dan bisa terus berlatih sesuai dengan urutan dan pola yang kronologis, agar nantinya sesuai dengan visi dan misi Anda yang mungkin ingin menjadi pemain sepak bola yang lebih profesional. Saya akan menjelaskan satu persatu mengenai jenis-jenis latihan yang ada dalam sepak bola. Yang mulai dari inti jenis latihannya adalah dari latihan individu sampai dengan latihan tim. Latihan tim ini bisa dibilang latihan terakhir, latihan teknik paling tinggi mengenai pola permainan, karena inti sepak bola nanti ada di permainan. Namun ini yang akan menjadi dasar-dasarnya. Latihan individu dikategorikan menjadi tiga, ada latihan mental, fisik, dan teknik. Untuk latihan mental ini perhatikan ketika kursor kuning ini saya arahkan ke setiap blok, berarti fokus materinya ada di sana. Latihan mental, yang pertama mental penting sekali ya. Mental artinya kemauan, kesungguhan, kepercayaan diri untuk terus berlatih. Nah, mental ini bisa dibangun dan dilatih dengan cara antara lain mungkin Anda bisa latihan berorganisasi baik di sekolah, kuliah, maupun di tempat Anda. Meskipun ini fleksibel ya, tergantung inisiatif Anda sendiri. Kemudian yang berikutnya yang jarang diperhatikan adalah latihan membaur atau latihan beramah tamah dengan teman-teman yang baru, yang benar-benar baru Anda kenal. Semakin Anda cepat membaur dengan teman-teman baru yang baru Anda kenal, berarti Anda mempunyai mental ataupun kondisi psikologis yang bagus. Kemudian dalam sebuah tim ada latihan yel ataupun sorak bersama, misalkan ini juga latihan mental yang nantinya untuk kekompakan tim, karena ini penting sekali. Karena main sepak bola di lapangan, baik itu latihan maupun sedang pertandingan, kekompakan pemain penting sekali, dan kekompakan itu dibangun dari mental para pemain yang benar-benar punya keyakinan yang utuh. Kemudian bisa dilatih dengan Anda dari awal harus punya visi dan motivasi yang jelas. Saya latihan sepak bola tujuannya mau sampai ke level mana, pengen main yang kayak apa, pengen menguasai skill apa saja, itu bisa diprogram dari awal Anda berlatih sepak bola agar nanti ada kontinuitas ketika Anda berlatih secara rutin. Kemudian latihan individu berikutnya ada latihan fisik. Fisik ini penting sekali untuk sepak bola. Adapun latihan-latihan fisik di sini ada latihan sprint pendek, latihan speed. Sprint itu tidak harus lari yang jauh, namanya juga sprint. Dan sepak bola tidak hanya lari maju, bukan sprinter. Kalau sprinter itu larinya maju, pemain sepak bola harus bisa cepat berubah-ubah arah badan, baik kanan, kiri, maju, mundur dalam posisi sprint yang membutuhkan speed yang cukup tinggi. Kemudian latihan jogging dalam waktu yang lama, mungkin dengan memutari lapangan, latihan jogging dengan berlari santai, memutari lapangan, bisa 1, 2, 3 kali seterusnya. Idealnya adalah jika Anda ingin mengukur dengan standar permainan sepak bola, Anda berlatih lari jogging mulai dari 5 menit tanpa henti, naik 10 menit, naik 15 menit, dan seterusnya. Semakin lama berarti daya tahan fisik Anda semakin bisa diukur, semakin bagus. Kemudian latihan drill atau zigzag. Latihan drill itu bisa menggunakan berbagai macam tipe latihan, yang intinya di situ adalah melatih kelincahan kaki yang nantinya sebagai dasar untuk dribbling maupun kontrol bola, juga latihan koordinasi yang memadukan antara kemampuan fisik dan respon otak. Karena pada latihan drill dibutuhkan tidak hanya fisik, kecepatan, tapi juga kemampuan otak dalam merespon setiap gerakan-gerakan yang memiliki ritme lebih kompleks. Itu adalah latihan fisik. Kemudian latihan teknik.
Latihan individu berikutnya adalah latihan teknik. Latihan teknik yang pertama adalah kontrol bola. Kontrol bola ini bisa dibilang sangat sakral, sangat vital dalam sepak bola. Kontrol bola yang bagus, yang lengket, selalu dalam penguasaan, itulah kontrol bola yang bagus. Sebab kontrol bola jika sering muntah, jika sering mental, maka pemain harus mengejar bola ke kanan ke kiri. Artinya bola-bola muntahan atau rebound ini membutuhkan tenaga lebih banyak dan lebih boros. Jadi ketika kontrol bola lengket, maka Anda bisa main efektif, tenaga yang disimpan bisa lebih banyak. Kemudian latihan dribbling ini Anda bisa melatihnya mulai dari pengembangan latihan drill, terusan pindah ke dribbling. Anda bisa latihan merubah-rubah arah bola, bisa dengan capping kanan, capping kiri, tarik bola ke depan, ke belakang, latihan tarikan V, itu banyak sekali latihan-latihannya. Dan dribbling yang efektif sebenarnya adalah dribbling yang tidak terlalu banyak variasi sebenarnya. Kemudian berikutnya adalah latihan passing. Passing itu ada passing atas, ada passing bawah. Yang di sini membutuhkan akurasi. Passing atas adalah latihan passing bola-bola atas, bagaimana adaptasi polos kaki pada bola agar menemukan titik temu yang pas dengan bola, supaya nanti pada saat melakukan passing memiliki akurasi yang tinggi, bola mudah diterima teman, bolanya tidak liar, bola memiliki putaran yang stabil. Itu adalah passing, baik itu untuk passing atas, passing bawah. Kemudian berikutnya adalah latihan juggling. Latihan juggling ini fungsinya untuk latihan melekatkan bola ke badan, baik itu pada kaki, baik itu pada paha, baik pada dada, pundak, kepala, yang nantinya jika dengan juggling yang lengket ini Anda akan memiliki kemampuan kontrol bola, dribbling, passing yang bagus. Karena dengan juggling semakin banyak, semakin lama Anda lakukan, bisa mengimbangi bola di bawah lutut dalam tempo yang lama, nanti secara otomatis terjadi stimulasi dalam tubuh Anda agar antara fisik dan pikiran Anda bisa fokus dengan bola sehingga meraih kemampuan kontrol bola, dribbling, passing yang bagus dan akurat. Shooting ini juga termasuk turunan dari latihan-latihan dasar seperti juggling dengan bermacam variasi. Jadi dengan juggling ini selain bola bisa lekat di badan, juggling juga bisa membuat tempurung kaki Anda secara otomatis bisa selalu tepat pada sasaran hit pada bola. Jadi hit pada bolanya nanti bisa lebih tepat dengan latihan juggling. Shooting dan tembakan memang butuh power yang besar, tapi di sini teknik untuk melakukan tembakan itu lebih penting, terutama pada bagaimana merubah-rubah posisi tempurung kaki. Yang dimaksud di sini seperti voles kaki. Dengan tempurung kaki yang bisa berubah-ubah ini nanti akan menghasilkan pola ataupun bentuk bola yang berbeda. Passing atas, shooting, ataupun untuk tembakan, kontrol, dan lain sebagainya, semua membutuhkan perubahan voles kaki dalam tempo cepat. Sekali lagi, voles kaki dalam tempo yang cepat. Kemudian juggling juga bisa melatih akurasi ketepatan Anda dalam menerima bola, menyentuh bola, kemudian menendang bola. Di situ akan terjadi stimulus mengenai ritme, bagaimana bola bisa sampai di kaki Anda, bisa lengket dan selalu dalam penguasaan. Kemudian blok latihan berikutnya adalah latihan tim. Bagian kedua ini latihan tim. Latihan tim ini berhubungan dengan tactical ataupun main taktik. Nah, untuk bisa bermain di level ini latihan tim atau tactical, itu paling tidak pemain harus sudah punya fisik dan teknik yang matang. Karena yang paling penting di sini untuk memahami ataupun bermain pola main yang efektif, itu nomor satu kontrol bola dan passingnya itu harus sudah sangat lengket. Jika kontrol bola masih sering kental atau jarang jarang bisa dikuasai, artinya bola masih sering muntah, itu nanti kalau belajar pola main waktunya akan lebih lama. Tapi jika teknik di belahan ini sudah Anda kuasai secara maksimal, maka untuk main tactical atau main latihan tim itu bisa mencapai pola main yang efektif dan cepat karena kontrol dan passingnya sudah akurat. Itu yang dimaksud dengan pola main efektif. Main yang efektif tidak boros tenaga. Kontrol bola yang lengket, tidak membuat Anda harus
mengejar bola yang tidak perlu akibat kontrol bola sering muntah atau sering mental. Kemudian berikutnya memahami transisi bertahan dan menyerang. Di poin ini yang paling penting adalah memahami bagaimana aliran bola pada saat pemain itu melakukan penyerangan, dan pada saat diserang tahu transisi dari menyerang ke bertahan. Kemudian pada saat mau menyerang, transisi perubahan dari bertahan ke menyerang sudah paham. Untuk memahami transisi ini, Anda bisa berlatih mulai dari dasar dengan memahami pola main yang efektif. Dengan pola main yang efektif ini tentu akan lebih mudah belajar mengenai transisi baik penyerangan maupun bertahan. Kemudian yang tidak kalah penting di sini adalah memahami taktik permainan. Apa yang dimaksud dengan taktik permainan? Ini kadang-kadang cukup mudah dilihat, tapi dipraktekkan juga cukup tidak mudah juga, karena taktik permainan ini tidak hanya membutuhkan tenaga yang besar, tapi juga butuh respon otak atau pikiran, terutama pada saat situasi pertandingan dalam posisi pressing. Untuk memahami taktik permainan ini bisa dilatih dari berbagai level taktik permainan, mulai dari aliran bola lurus, straight, diagonal, perubahan pemain, reposisi pemain bisa dilatih dari sana. Dan yang paling penting dalam memahami taktik permainan bola adalah bagaimana cara memanfaatkan ruang dalam tempo cepat. Tidak harus dribbling terlalu banyak, tapi bisa menembus pertahanan lawan tanpa harus melawan dribbling terlalu banyak, tapi memanfaatkan dinding pantul dari rekan-rekan Anda untuk memasuki celah-celah yang kosong. Itu jika bisa main seperti itu, berarti taktik permainannya sudah cukup jadi dan sudah cukup matang. Artinya dalam permainan bola yang paling mendasar atau yang bagi yang masih baru memulai latihan, mungkin main bola tujuannya pada bola, yang penting gol. Padahal sebenarnya bermain sepak bola tidak harus langsung memburu gol, tapi memahami dulu taktiknya. Pikirkan baik-baik bagaimana cara saya agar main bola tidak boros tenaga, tidak harus sering benturan, tidak harus sering bergerombol, agar lebar lapangan bisa dimanfaatkan secara maksimal dengan memahami ruang-ruang ataupun area-area yang cocok untuk umpan-umpan daerah. Kurang lebih taktik permainan seperti itu. Latihan berikutnya adalah kecepatan mencari ruang atau posisi teman lawan sebelum dan sesudah terima bola. Jadi ketika saya berlatih ataupun teman-teman atau rekan-rekan yang biasa latihan dengan saya atau SSB yang mungkin sudah pernah berlatih, itu saya sudah sering memberikan sebuah ilustrasi bagaimana kualitas bola yang diterima seorang pemain itu ditentukan dari dia belum dapat bola. Pas dia belum dapat bola, itu apakah pemain sudah tahu posisi teman, posisi lawan, dan posisi ruang. Jika sebelum dapat bola pemain sudah bisa langsung tahu secara cepat posisi teman, lawan, dan ruang, maka setelah menerima bola, dia akan sangat cepat untuk mengalirkan bola kemana. Yang jelas, dia akan mengalirkan bola ke teman yang tepat ataupun memberikan umpan-umpan daerah pada ruangan yang tepat. Sebab jika seorang pemain sebelum dapat bola itu belum paham mana temannya, mana lawannya, mana ruang yang kosong, itu biasanya begitu dapat bola dia akan bingung, dia akan melawan dribbling yang membuat boros tenaga dan akhirnya berpotensi untuk dirampas oleh lawannya. Itulah yang paling penting pada saat pemain sebelum mendapatkan bola, karena kualitas pemain pada saat setelah mendapat bola ditentukan pada dia sebelum mendapatkan bola. Kemudian latihan taktikal pada tim yang berikutnya adalah bagaimana cara berperan dalam permainan tim. Jadi pemain yang bagus sebenarnya itu tidak harus pemain yang mempunyai skill individu tinggi, tidak harus memiliki kemampuan dribbling yang unik dan lain-lain, bukan. Jadi pemain sepak bola yang bagus itu pemain bola yang memiliki karakter bermain efektif, bermain taktis, dan tahu cara berperan dalam permainan tim. Maksudnya adalah setiap pemain punya karakter main sendiri-sendiri. Ada yang punya kelebihan di sisi A, sisi B, sisi C. Nah, pemain-pemain yang beda karakter ini
bisa bermain dalam satu lapangan, satu area dengan paham karakter main masing-masing. Dengan memahami karakter temennya atau bahkan memahami karakter lawannya, tentu pemain bisa berperan banyak dalam tim. Artinya dengan karakter saya yang seperti ini, dengan karakter dribbling yang seperti ini, nanti mau main di tim yang punya orientasi bermain cepat atau bermain untuk pelan atau bermain taktis. Jadi pemain bola yang bagus itu pemain yang punya peran dalam permainan tim. Pemain yang punya peran ini bisa dari libero, stopper, dari strikernya, gelandangnya. Pokoknya dengan pemain-pemain yang punya peran ini nanti siapapun itu nanti dalam sebuah tim itu akan bermain padu. Aliran bolanya nanti merata dari semua lini imbang. Jadi dengan pemain yang punya peran masing-masing di setiap lini ini nanti pola permainan baik pada saat menyerang maupun bertahan ini semua lini akan bagus dan mudah dikoordinir oleh kapten timnya. Kurang lebihnya seperti itu. Inti jenis latihan sepak bola ya ada dua, latihan individu dan latihan tim. Nah, jika semua latihan mental, fisik, teknik maupun taktikal ini betul-betul dikuasai, betul-betul dicerna, betul-betul bisa diterima, itu nanti Anda bisa menjadi pemain sepak bola yang profesional karena materi-materi latihan ini, yang blok-blok latihan ini benar-benar sudah dirangkum berdasarkan standar atau kronologi kegiatan belajar sepak bola menurut kurikulum yang ada di FIFA maupun yang di PSSI. Memang kategori latihannya memang seperti ini secara urut dan secara logis bisa dipahami, bisa dipraktekkan dari awal. Sehingga nanti latihan sepak bola itu tidak asal-asalan, artinya mencoba-coba latihan yang tidak sesuai urutannya, itu nanti hasilnya kurang maksimal. Latihan sepak bola yang bagus itu yang kronologis, ada acuan dan dasar yang jelas, terutama pada saat latihan itu pemain bisa diberi contoh bagaimana latihan-latihan terpadu, agar setiap kali latihan bisa mencapai secara komprehensif latihan mental, fisik, teknik, taktikal, sehingga nanti setiap kali latihan bisa dievaluasi perkembangannya. Sementara itu yang bisa saya sampaikan mengenai jenis latihan sepak bola, ada dua jenis inti latihan. Semoga bisa bermanfaat positif dan aplikatif, bisa dipraktekkan selama Anda latihan, bermain. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya, selamat berolahraga, salam olahraga juga. Selamat beraktivitas, terima kasih.